Wa idza qamah lan ketika berdiri sapa syekh guru, sapa syekh guru iku badarah maka cepet-cepet, badarah maka cepet-cepet, badarah maka cepet-cepet ya. Ake-ake tulian, jangan yang tulian. Ake-ake itu cepat-cepat, ake-ake tulian ya, tulian ya. Cepat dan jangan tulian ini, cepat dan so al-qaumu kaum ya, orang ada yang ada di sekitar situ, ila akhdis sajadati, maring mengambilkan sejadah. Jadi inilah akhlak santri ya, itu akhlak santri itu begini. Makanya di pondok-pondok itu ya sudah kebiasaan, sudah lazim kalau ada gurunya, ada kiainya itu sejadah itu diaturake, itu diaturake itu yang paraki ya, mun apa nyamana mun guru itu di posisi berdiri, maka di santre itu ngamparakin sejadah, nyiapakin ya yang berkaitan dengan misalkan mau sholat itu nyiapkan. Ya bukan berarti guru atau kiai itu ya gila hormat, tidak, bukan itu ya, bukan gila hormat tidak, tapi sebagai murid, sebagai santri memang kewajibannya tawadu ya, adab asor kepada gurunya itu. Lah ini daunnya hadratus syekh itu, idza qama syekhu badarul qaum ila akhdis sajadah wa ila al-akhdhi, lan maring mengambil biyadihi dengan tangannya, biyadihi dengan tangannya ya, biyadihi kelawan tangannya, au ya, au adudahu, atau apa lengannya. Ini taji lamun butuh sopo, ini taji lamun butuh sopo syekh ya, ilaihi maring akhdu wa ila taqdimin alihi, lan mendahulukan sandal gurunya. Nah ini jadi hadratus syekh itu menyampaikan kalau ada sandal gurunya ya, pelainakin itu disendirikan. Di sandal gurunya siapapun itu jangan milih-milih. Kenapa? Karena ya sebagai seorang santri itu ya tawadu itu kepada orang yang telah memberikan ilmu kepada kita itu ya. Dan siapa tahu itu barokah itu muncul dari hanya yang taqdimun na'li, apa? Mendahulukan, memprioritaskan sandal. Siapa tahu itu santri itu mendapatkan karena ta'zim kepada gurunya, hanya cuma itu nyindemin ya, lewat huri nyindemin mun pada sandal guru nah, sandal kiainya itu didahulukan, diberikan tempat ibalik. Sekali lagi ini bukan ya, bukan seorang guru kiai itu gila hormat, tidak. Ya, jadi ini harus ya, bagi santri-santri kalian semuanya ini atau siapapun yang mempunyai guru itu diperlakukan seperti itu, seperti di dalam Adabul Alim ini. Betapa ulama-ulama dulu itu kepada guru itu luar biasa. Selagi ada gurunya, sampai mau ngimami sholat itu paling tidak minta izin atau udah berani.
Itu kiai-kiai dulu itu sampai seperti itu. Walaupun muridnya itu lebih alim dari gurunya itu. Sehingga apa hubungan kiai santri, guru murid ini ya tidak melihat karena muridnya lebih alim, lebih pintar, tidak itu. Tapi yang diprioritaskan adalah apa ini? Tawaduknya, adab asornya, etikanya, ya, akhlaknya. Jadi kalian pun besok-besok misalkan ya ada yang sudah misalkan gurunya masih S1, masih belum sarjana, tapi kalian sudah misalkan sudah alim, sudah pintar, sudah sekolahnya tinggi. Jangan mentang-mentang karena sekolahnya lebih tinggi ya muridnya lalu gurunya itu, apalagi guru-guru ya yang pernah mengajarkan ya Fatihah, ya huruf hijaiyah, lip alif gitu ya. Ya karena itu dia merasa lebih belak, lebih pintar, lalu berdeguruna lalu amin le kanan, ya, lo menganggukkan kepala le kanan. Sehingga ini tradisi ketawaduan, tradisi akhlak ini selalu dijadikan pedoman di kalangan pesantren, di kalangan santri. Ya. Sampai urusan mendahulukan sandal saja oleh Hadratus Syekh ini disampaikan, ditulis di dalam kitabnya ini. Illam yasyukka, gitu ya. Illam yasyukka, namun tidak memberatkan, apa dzalika, maring demikian apa, mendahulukan mengambil sandal itu ya, akan luakin sandal gelap apabila tidak kesulitan ala syekh ingatasi guru. Wa yaksiduna, dan menyengaja bermaksud, wa yaksiduna, dan bermaksud sopo kaum itu, sopo ya masyarakat atau ya kalangan yang ada di tempat itu, bidzalika, kelawan demikian, bidzalika, dengan demikian, akhdu, atau mengambil, mendahulukan sandal ini, bidzalika kullihi yusyaka bidzalik, at-taqarruba, yang mendekatkan ilallahi maring Gusti Allah. Sehingga kita ini ya harus dijadikan pedoman, ya, harus dijadikan landasan, harus dijadikan pegangan kepada kalian semuanya, ya, yang nyantri, yang sekolah, yang belajar. Ini harus ya menjadikan pedoman kitab Adabul Alim ini harus dipraktekkan, ya, dipraktekkan. Lakonin deh. Wa talabah, lan golek, wa talabah, lan nyari sopo murid, ya, sapa murid, sapa santri, ya, sapa muta'allim, ridho syekh ing ridho na guru. Loh, ini pentingnya, ya, pentingnya. Nah, jadi harus dijadikan pegangan bagi kalian semuanya, bagi kita semuanya. Makanya ada hari santri, bukan hari guru atau hari kiai. Kenapa? Karena tasalsulnya, bersambungnya, ya, yang saat ini kalian menjadi santri, satu saat kalian punya murid, kalian jadi guru, kalian tetap menjadi santri. Atau saya, ya, saya misalkan itu, ya, ini guru atau kiai bagi kalian, tapi saya menjadi santri dari guru-guru saya. Begitu seterusnya. Sehingga ini namanya tasalsul, bersambung. Jadi maka tidak ada yang namanya hari
kiai. Kalau hari guru secara nasional ada, gitu ya. Makanya hari santri, HSN itu hari santri nasional itu. Kenapa? Karena hakikatnya semuanya santri. Santri dari siapa? Santri dari guru-gurunya. Makanya penting gitu ya. Thalaba ridho syekh, mencari ridhonya guru. Walaupun sederhana, walaupun kecil, ya, walaupun kecil sederhana, maka ridho guru itu sangat penting. Kenapa? Karena pancaran barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, kalau gurunya itu ridho. Ridho dia jangan betul lapang, rela, ikhlas. Maka disare mun para ulama-ulama lambe, guru-guru lambe, kiai-kiai zaman dulu itu ridhonya guru, ridhonya kiainya. Walaupun itu sangat sederhana sekali, sangat kecil sekali, ridho gurunya yang dinanti, yang dicari itu, yang diminta, yang diharap. Faqad qila, maka sungguh dikatakan ya. Faqad qila, maka sungguh dikatakan arba'atun utawi 4. Ya. Faqad qila, maka sungguh dikatakan arba'atun utawi 4 perkara iku la ya'nafu, tidak apa? Iku la ya'nafu, tidak meremehkan. La ya'nafu, tidak meremehkan ya. Sopo asyarifu, orang yang mulia, minhunnah, dari 4 perkara itu. Wa ingkana, senajan beda apa syarif, orang yang mulia itu amiron, pemimpin. Orang-orang yang mulia itu tidak ya, tidak apa namanya ini, tidak mengentengkan, tidak meremehkan 4 perkara ini. Ya. Yang pertama apa? Qiyamuhu min majlisi. Apa? Qiyamuhu, rupana qiyamuhu menaduk. Ya. Qiyamuhu ngadegake sapa syarif min majlisihi, saking tempat dulunya syarif, li abihi, maring bapaknya syarif. Maksudnya bagaimana? Bentuk ketawaduan, bentuk penghormatan ya. Bentuk penghormatan kepada seorang bapak, seorang ayah. Maka bagaimana ya seorang anak itu, anak yang walaupun lebih mulia daripada orang tuanya, lebih hebat daripada orang tuanya, maka ketika orang tuanya itu berdiri ya, maka si anak itu apa jamat urana ngerampah harul itu, ngerampah itu mapah itu. Jadi menetegakin ya, menetegakin ya. Yang kedua apa? Wa khidmatuhu, dan oleh ngelatih ini syarif, orang semulia, li alimin, kepada orang yang alim ya. Li alimin, kepada orang yang alim, ya ta'allamu, yang belajar sapa syarif minhu, saking alim. Khidmat ini yang penting, ini sepaling pokok boleh itu. Orang semulia sekalipun ya, pemimpin sekalipun ya, ini selalu khidmat kepada gurunya. Khidmah itu ngelatih. Maka orang-orang sekolah itu, orang-orang sepuh zaman dulu, kiai-kiai dulu itu, kalau sudah itu didatangi oleh gurunya, itu khidmatnya luar biasa. Khidmat itu melayani. Khidmah itu kan ya, khadim itu kan pelayan. Makanya dikenal kalau pengasuh itu kan khadimul ilmi, khadimul ma'had, pelayan ilmu, pelayan ma'had, pelayan pesantren. Khadimul ummah, pelayan ummah.
Jadi hakikatnya kita ini melayani. Ya contohnya ya kayak saya ini kan ya hakikatnya khadimul ilmi ya bagi kalian ya melayani ilmu ya mulang deh ya. Guru-guru ustad ini ya walaupun kadang murid itu belajar ya dia pakai ngado bi ustad di bakunya belajar dalam mereka belajar ya kadang-kadang santrinya greget ya kadang ya sabar deh ya ini ustadnya ya sabar, tapi kadang-kadang kalau sudah melihat murid itu sudah santri itu ya kadang ya nggak sabar, walaupun seharusnya sabar ya itu. Makanya ya walaupun misalkan itu kikir benih guru jemun kikir kamu ada benih pakil saking bentuk kecintaan muluk cinta muluk lebu dah murid apa murid dah pakai salah ya lerot torot lerot sekarang kan deh kan tidak. Jadi kalau ada kiai, ada gurunya itu marah, maksudnya marah itu ya kalau bisa marahnya kan terukur. Ya, saya pun kalau marah kan terukur, menimpa langsung terkejentur. Ya, biasanya kan ya, tak kasih sinyal dulu. Mereka dikasih sinyal itu ya santri itu kadang-kadang ya di dalamnya apa itu kan ya, boleh ditakzir, kan boleh ditakzir. Takzir itu efek jer. Kalau saya takzirnya kan pakai HP. Ya, makanya di sini saya legalkan HP, tapi ya karena HP itu seneng kalian itu. Kalau sudah diambil HP-nya itu kan kayak kehilangan separuh nyawa. Ya. Ya apa ya? Separuh nyawanya gebek itu. Ya. Apalah artinya itu? Ya, kalian punya HP tapi tidak bisa memakai. Ya. Apa artinya? Ya. Jadi makanya saya ngasih legalitas itu boleh HP, tapi ya itu ya harus. Tapi kadang-kadang yang namanya santri itu lebih semelanggar kan itu. Ya, ada saja. Ya guru ya harus sabar memang. Kalau toh guru atau kiainya itu ngasih takzir, ngasih denda, ngasih katakanlah apa itu ya ngasih sanksi lah itu. Ya itu dalam rangka supaya kalian itu ya khidmat. Ya, khidmat kepada ilmu. Coba bayangkan, ini namanya santri itu tidak bisa diukur ya, nggak sekedar betibi bisa. Contoh misalkan saya ini ya, kepada kalian itu ya sudah itu mau ngaji terserah, nggak ngaji ya kata orang Jawa itu opo jari, tahu opo jari? Apa jana? Jadi materi opo jari itu apa jana? Ngaji iya, lo ngaji iya. Yakin itu banyak yang tidak ngaji. Paling hanya sebagian yang pingin betul-betul pingin aja. Ada santri itu yang harus ditakzir dulu baru jer. Ada yang hanya itu sindir. Ada yang memang tidak apa-apa, dia memang pingin sendiri itu. Jadi andaikan itu tidak ada denda, tidak ada sanksi, tidak ada takzir, orang yang pingin itu tetap ngaji. Bahkan merasa lambat. Kalau ketinggalan sekali saja itu merasa bolong, merasa kurba. Nah kalian kalau masih belum merasakan ini berarti masih belum merasakan ladzatul ilmi, lezatnya ilmu. Orang yang sudah merasakan lezatnya ilmu ketika sudah tidak ngaji satu kali saja itu sudah dianggap itu rasa buruk syarat. Bahkan nambel, kalau di pondok-pondok itu osom nambel. Kalau kitabnya itu ada yang bolong itu itambel mindek kekancana sirbeng lobeng serwa makna itu supaya lengkap. Pertanyaannya kalian apa masih begitu? Oh dah yakin. Ya, pembeli segitu itu alos.
Tahu alos? Alos itu ada makna sekali. Nih, bodoh itu jadi syarat apa itu? Budalbu itu lusuh, kotor. Nah ini sering saya katakan, kita ini bagian ta'zimul ilmi adalah ta'zimul kitab. Bagian dari ngaku-ngaki ilmu adalah ngaku-ngaki kitab. Makanya jangan sampai kitab itu kotor, jangan sampai rosak, jangan sampai lo amanain, ya diolesin, begitu. Makanya di beberapa pondok-pondok itu masih tetap berlaku ini. Apa itu? Kalau misalkan santrinya itu masih ada yang ini, kalau ujian itu diteliti. Kalau makna kitabnya itu tidak lengkap, itu gak lulus, harus mengulang. Gitu ya. Coba tanya itu ada Ustaz. Insya Allah di pondoknya Ustaz itu juga begitu. Yang dinian misalkan. Jadi selektif betul, sehingga apa? Santri itu betul-betul itu perhatian, betul-betul nyimak, betul-betul deres, betul-betul itu jangan sampai tidak lengkap makna kitabnya. Kenapa? Karena ini akan menjadi warisan, jadi sejarah. Makanya kitab-kitab itu selalu itu terus itu asambung ya, mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu. Ya karena ini menjaga surat, menjaga tradisi. Nah hebatnya pesantren diantaranya adalah ini gitu ya, yang tidak dimiliki oleh di luar pesantren. Jadi penting wa khidmatuhu li'alimin yata'allamu minhu. Jadi seorang yang mulia itu khidmat kepada orang yang alim, kepada gurunya, di mana itu belajar kepada gurunya. Lalu yang ketiga apa? Wasu'alu amma la ya'lamu, dan bertanya amma saking sesuatu la ya'lamu yang tidak ngerti. Dan ini pentingnya tradisi bertanya. Santri itu boleh bertanya kepada kiainya. Ya. Murid boleh bertanya kepada gurunya ketika itu pelajarannya tidak ngerti. Ini tradisi-tradisi zaman dulu yang terus dipakai sampai hari ini. Maka ada yang namanya muhadharah, ada yang namanya musyawarah, ada yang namanya mudzakarah, ada yang namanya itu soal jawab, ada yang namanya syawir. Kalau di pondok-pondok itu ya musyawarah, itu kitab itu. Jadi pelajaran hari ini nanti malam itu dipelajari, diterus, dibahas, dikaji. Sehingga apa itu? Ya terus bersambung. Ilmu yang disampaikan oleh gurunya itu sambung terus. Gitu. Khidmatuhu. Ini khidmatnya syarif, orang yang mulia itu lidhaifihi, terhadap tamunya. Nah ini penting lagi ya. Jadi khidmat kepada tamu. Makanya itu ajaran pesantren-pesantren, para dari leluhur-leluhur, guru-guru kita, kiai-kiai kita, itu ketika itu menyambut tamu itu luar biasa. Paham gitu ya, sampai dibaca Syaraful Anam, sampai Mahallul Qiyam, sampai dibaca Tola'al Badru Alaina min Thaniyatil Wada'i. Ya karena itu Rasulullah itu ketika nyampe ke Madinah dulu itu oleh sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu sahabat yang sudah ada di Madinah itu. Sahabat Muhajirin itu yang ikut hijrah Rasulullah itu ketika baginda Nabi itu nyampe di pintu sudah masuk Madinah, maka disambut oleh sahabat Ansor. Tala'al badru alaina bi thaniyatil wada'i
wajaba syukru alaina, gitu ya. Tola'al badru, telah muncul bulan purnama. Jadi Rasulullah itu bersama kaum muhajirin itu dianggap bulan purnama. Senang. Jadi apa? Karena sahabat Ansor itu yang menolong sahabat muhajirin. Jadi orang ketika hadir tamu itu disambut sebaik-baiknya. Makanya mari kita biasakan ya, santri-santri termasuk di sini ini, ketika ada guru itu, ketika ada gurunya datang, ketika ada kiainya datang, ketika ada tamu datang itu ya, biasakan berjejer, biasakan menyambut ya, supaya apa? Tradisi peradaban ini di kalangan pesantren ini biar kita bisa menjaga sampai seterusnya. Makanya orang-orang zaman dulu itu kalau sudah ada tamu itu luar biasa ya, disambut dengan luar biasa, diperlakukan dengan luar biasa. Ini ciri-ciri dari orang yang mulia itu, wa khidmatuhu lidhaifihi. Jadi orang yang dikatakan mulia itu kalau itu melayani, menghormat, khidmat kepada tamu. Paham ya? Jadi biasakan ya, kalau ada tamu itu dihormati ya. Ya, biar tradisi pesantren ini selalu tetap terjaga. Wa idza masyalan, ketika berjalan sopo murid. Wa idza masyalan, nalikane berjalan sopo murid. Wa idza masyalan, nalikane berjalan sopo murid.